Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Riani dengan NIM 171301602222 dalam mata kuliah Kewirausahaan kelas XYA dengan dosen pembimbing Ibu Biliameta SEI MM. Pada studi kasus ketiga kali ini, kita akan berbicara tentang model bisnis kanvas. Nah, di sini kita akan membuat model bisnis kanvas dari rendang lokan ocan. Kemudian kita akan mendeskripsikan dari model bisnis kanvas tersebut. Baiklah, untuk yang pertama saya sudah membuat model bisnis kanvas dari rendang lokan ocan dan saya akan menampilkan bentuk dari model bisnis kanvas dari rendang lokan ocan. Nah, seperti itulah bentuk dari model bisnis kanvas rendang lokan ocan. Saya akan mencoba mendeskripsikan dari 9 elemen yang ada di model bisnis kanvas rendang lokan ini. Elemen pertama yaitu customer segment. Nah, ketika kita berbicara mengenai customer segment, berarti kita berbicara tentang siapa target kita, siapa konsumen kita, siapa orang-orang yang akan membeli produk kita. Kita harus memikirkan orang-orang tersebut, siapa target kita. Nah, di sini target dari atau target dari rendang lokan ocan ini yang pertama yaitu tentunya pencinta rendang. Nah, yang kedua yaitu pencinta kerang. Lokan ini merupakan salah satu jenis kerang. Nah, di sini kita menargetkan orang-orang yang awalnya hanya menyukai rendang daging. Bagaimana cara kita agar ia juga menyukai rendang lokan ini atau rendang yang berbahan dari kerang ini. Kemudian yang ketiga kita juga menargetkan mulai dari umur 8 sampai 70 tahun. Orang-orang yang bisa mengkonsumsi ini mulai dari usia 8 sampai 70 tahun. Pada elemen kedua, kita akan berbicara tentang apa keunggulan dari produk kita dibandingkan dengan produk yang lainnya. Apa yang menjadi ciri khas atau pembeda kita dengan produk sejenis lainnya. Di sini tentunya rendang lokan ocan ini menggunakan bahan utama berupa kerang atau lokan ini menggunakan lokan yang benar-benar masih segar dan menggunakan bumbu dengan kualitas yang bagus serta produk yang dihasilkan ini tidak menggunakan bahan pengawet sama sekali atau kan rendang ini kan makanan yang tahan 5 atau 7 hari dan ini tanpa bahan pengawet. Pada elemen ketiga kita akan berbicara tentang bagaimana konsumen itu tahu atau mengenal produk kita, bahwa ini kan usaha yang baru, tentunya tidak banyak orang yang tahu akan produk kita dan tidak banyak orang yang percaya akan produk yang kita tawarkan. Jadi bagaimana cara kita mengenalkan produk kita kepada calon pembeli? Nah, yang pertama kita akan mengenalkannya melalui media sosial, yang bisa kita gunakan adalah WhatsApp, Facebook, Instagram, dan juga kita akan bekerjasama dengan salah satu marketplace yaitu Shopee. Nah, dan juga kita tidak hanya secara online, kita juga secara offline, di mana kita menyampaikannya dari mulut ke mulut, sehingga nantinya dari mulut ke ini diharapkan akan menyebarkan atau memberitahukan ke calon pembeli kita bahwa produk yang kita tawarkan adalah produk yang kualitasnya sangat bagus. Pada elemen keempat ini customer relationship. Di sini kita akan berbicara tentang bagaimana cara kita
membuat calon pembeli ini menjadi konsumen kita, dan kemudian konsumen ini menjadi pelanggan kita, dan pelanggan ini tetap menjadi pelanggan kita dan tidak beralih ke tempat lain. Di sini tentunya yang pertama yang bisa kita lakukan adalah tentunya memberikan pelayanan yang terbaik, cepat dalam memberikan informasi, detail dalam memberikan informasi. Kemudian kita akan memberikan promo atau diskon, uh, misalnya di akhir bulan atau di uh, hari-hari tertentu, seperti mau lebaran, nantinya kita akan mencoba untuk memberikan promo atau diskon sehingga konsumen itu tertarik, karena setelah mencicipi atau mencoba produk yang kita tawarkan, maka nantinya di hari-hari tertentu kita akan memberikan diskon. Maka konsumen yang sudah membeli tadi akan tertarik lagi untuk membeli karena adanya diskon ini, atau calon pembeli kita juga akan tertarik untuk mencoba karena adanya diskon atau promo yang akan kita adakan nantinya. Ada elemen kelima di sini, kita uh, berbicara tentang sumber pendapatan atau dari mana kita mendapatkan penghasilan dari usaha yang kita jalankan ini. Tentunya pendapatan yang kita peroleh yang pertama itu dari penjualan rendang lokan itu sendiri. Kemudian apabila ada konsumen atau calon pembeli yang ingin membeli lokan mentahnya, kita juga bisa menjualnya. Jadi selain dari penjualan rendang lokan, kita juga akan mendapatkan penghasilan dari penjualan lokan mentahnya. Di elemen keenam, key aktivitas. Di sini kita berbicara tahapan-tahapan dalam proses suatu produksi atau dalam menciptakan suatu produk. Tentunya ada tahapan-tahapan yang harus kita jalani atau kita lakukan. Nah, di sini tahapan pertama adalah tahapan produksi. Di sini rendang lokan Ocan, tentunya tahapan dalam proses produksinya yang pertama menyediakan bahan baku utama yang masih segar, menyiapkan bumbu atau rempah-rempah yang berkualitas baik atau masih segar, dan juga menyediakan seperti bumbu pelengkap lain seperti cabai dan santan. Kemudian, dan hal terpenting lainnya itu kita harus memastikan bahwa alat yang kita gunakan selama proses produksi ini bersih. Untuk proses packagingnya, kita akan menggunakan untuk kemasan 100 gram sampai 250 gram, kita akan menggunakan plastik stand mode seperti ini. Ini sangat bagus untuk menyimpan makanan karena ini ada perekatnya di sini, dan ini sangat bagus untuk menyimpan makanan. Dan kemudian kita akan menempelkan logo dari rendang lokan Ocan di luar kemasan agar konsumen itu tahu dengan produk yang kita tawarkan. Dan untuk ukuran 500 gram dan 1 kilo itu kita menggunakan kotak plastik bening. Untuk marketingnya, di sini kita menggunakan media sosial untuk mengenalkan produk kepada calon pembeli kita. Karena adanya surat edaran pemerintah untuk kita tetap di rumah, maka sedikit kesulitan untuk kita menyampaikan dari mulut ke mulut, sehingga kita menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram untuk mengenalkan produk kita kepada calon pembeli, sehingga diharapkan masyarakat yang tetap di rumah tetap akan mengenal produk yang kita tawarkan melalui media sosial. Dan untuk proses pendistribusiannya, kita akan menggunakan jasa kurir seperti JNT atau JNE, sehingga ini sangat membantu pemerintah untuk memutus penyebaran virus COVID-19, di mana masyarakat tetap bisa menikmati makanan yang enak walaupun ia tidak keluar rumah atau walaupun ia berada di dalam rumah. Yang terakhir yaitu pencatatan penjualan. Ini merupakan hal yang sangat penting, karena dari pencatatan penjualan ini kita akan mengetahui
apakah usaha yang kita jalani ini akan berlanjut ke depannya atau berhenti sampai di sini saja. Elemen ketujuh ini kita akan berbicara mengenai aset yang dimiliki oleh usaha rendang lokan ini. Nah, untuk yang pertama yaitu fasilitas. Fasilitas dari rendang lokan ini sendiri tidak ada karena kita merupakan suatu usaha yang baru dimulai sehingga modal kita terbatas. Dan untuk gedung dan kendaraan itu kita mesti menggunakan milik pribadi seperti untuk gedung kita masih memproduksinya di rumah. Ini akan mengurangi biaya sewa. Sementara untuk pengantaran makanan ke daerah Pasaman Barat sekitarnya atau daerah Simpang 4 Kapat, Kinanti dan Tanah Suci itu kita masih menggunakan kendaraan pribadi sehingga kita hanya mengeluarkan biaya untuk bensinnya saja. Kita tidak mengeluarkan biaya untuk peralatan seperti sewa gedung dan kendaraan. Begitu juga dengan alat produksi, kita masih menggunakan milik pribadi karena untuk membeli peralatan baru itu akan memakan biaya yang sangat mahal seperti wajan, baskom. Kita membutuhkan banyak baskom untuk proses tempat dari pemindahan rendang lokannya ini sendiri. Dan untuk seperti pisau dan yang lainnya itu kita masih menggunakan milik pribadi. Nantinya apabila kita sudah memperoleh keuntungan dari usaha yang kita jalankan ini, maka kita akan dari keuntungan ini kita akan membelikan alat untuk proses produksi kita ke depannya. Untuk sumber daya manusia, usaha rendang lokan ini kan adalah usaha rumahan, jadi karyawan atau sumber daya manusia dari lokan ini sendiri adalah saya dan kakak saya karena untuk memperkerjakan orang dari luar untuk saat sekarang ini tidak memungkinkan karena sumber daya atau karena modal yang kita miliki itu terbatas. Finansial. Nah, untuk finansial sendiri saya sudah jelaskan tadi bahwa modal kita itu sangat terbatas karena modal untuk memulai usaha bisnis ini itu dari modal sendiri. Elemen yang kedelapan yaitu key partners. Menurut saya ini merupakan hal yang sangat penting. Kenapa? Karena perlunya kita menjalin kerjasama dengan orang atau usaha lainnya untuk mempermudah proses produksi kita agar produksi kita itu berjalan dengan lancar. Nah, di sini usaha rendang lokan ini bekerjasama dengan orang penjual lokan atau pengepul lokan ini. Di sini kita akan mencari bersama dengan orang yang ada di daerah pesisir Sasa itu dan juga di daerah Kinali itu juga banyak orang yang menjual rendang lokan. Kita akan bekerjasama dengan orang-orang tersebut sehingga ketika kita membutuhkan bahan utama kita akan memperolehnya dengan mudah. Kedua yaitu JNT, JNE atau poskilat. Di sini kita perlunya bekerjasama dengan atau bekerjasama dengan pihak jasa kurir ini. Ini memudahkan proses kita apabila ada pesanan dari luar kota atau di dalam kota Pasaman Barat itu sendiri. Elemen yang terakhir, di sini kita akan membahas mengenai biaya-biaya yang kita keluarkan untuk menghasilkan produk ini. Nah, yang pertama itu biaya produksi. Tentunya biaya produksi ini sangatlah biaya yang paling banyak dari antara biaya-biaya yang lainnya, dimana ini merupakan suatu biaya yang harus kita keluarkan, dimana seperti pembelian bahan baku, pembelian pelengkap yang seperti bumbu, cabai, santan dan yang lainnya. Dan juga kita mengeluarkan biaya untuk proses packagingnya, itu pembelian plastiknya, logo, lakban dan lainnya. Yang kedua yaitu biaya transportasi. Di sini karena kita menggunakan kendaraan pribadi sehingga kita hanya mengeluarkan biaya bensinnya saja.
dan apabila kita mengirim ke luar daerah, itu biaya ongkirnya akan uh, di ditangguhkan, atau yang membayarnya itu adalah konsumen kita, bukan kita. Akan tetapi bisa saja kita yang membayar ongkirnya apabila nanti kita akan mengadakan free ongkir untuk semua daerah. Yang ketiga yaitu biaya internet. Nah, karena kita lebih banyak menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana promosi produk kita kepada calon pembeli, sehingga kita membutuhkan kuota internet. Jadi salah satu biaya yang kita keluarkan adalah untuk membeli kuota internet. Seperti itulah bentuk dan penjelasan dari model bisnis kanvas rendang lokan Ochan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.